Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang munculnya sebuah pengajaran baru yang mengatakan bahwa baptisan itu harus ditenggelamkan 3 kali dan yang membaptis harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, ini nanti saya akan terangkan saudara-saudara, namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada jemaat baru yang pertama kali ibadah di sini, yaitu Ibu Yuliana, Jalan Sailendra RT 1 RW 2 Hugudan Borobudur. Di sebelah mana duduknya? Oh, mari berdiri, silahkan kasih salam saudara-saudara. Selamat datang, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Iya, puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya melanjut, saya akan bacakan sebuah kesaksian dari Malaysia, Sabah, Malaysia, yaitu tentang hati yang digerakkan untuk berdoa. Intinya adalah ketika hati kita ada kerentek disuruh berdoa, berdoa saja. Pasti ada apa-apa di balik itu. Nah, saya akan bacakan begini, saudara. Pada tanggal 28 bulan 9 2024, saya dan suami berada di kota Kinabalu. Pada hari yang sama, waktu subuh, kami berangkat ke tempat yang tidak sama. Suami pergi ke tempat tertentu karena urusan penting, di mana harus melalui sungai yang airnya sangat deras dan hanya menggunakan engine boat, and pemandunya harus profesional saja. Engine boat itu apa namanya, kapal speed ya, kapal cepat yang cuma diisi berapa orang saja yang boleh melakukan and melalui sungai tersebut. Saya pula mengikuti bus besar tujuan pulang kampung di Telupit pada malam hari tanggal 29 bulan 9 2024. Seperti biasa saya dan anak-anak makan malam. Selesai kami makan, hati saya ada kerinduan buat persekutuan doa. Sebab saya selalu ingat bagaimana perjalanan suami pada hari esoknya. Semakin lama hati saya semakin tidak selesa, sebab belum ada persekutuan doa, karena banyak hal yang dibuat ke sana ke sini dalam rumah. Gerakan di hati saya buat persekutuan doa semakin lemah dan hati saya tetap tidak selesa. Dalam situasi hati saya begitu, ada bisikan di hati saya seakan memerintah dengan tegas, cepat bertindak, lakukan. Maka saya panggil anak-anak yang ada di sana dan kami melakukan persekutuan doa. Dan bahan doanya apa yang ada di pikiran saya yang selalu memikirkan perjalanan suami dan istirahat kami malam itu. Setelah sudah buat persekutuan doa, barulah hati saya tenang. Setelah suami pulang dan menceritakan perjalanan mereka, di mana waktu mereka jalan menaiki speedboat, karena arah perjalanan mereka melawan arus, sampai di tempat yang sangat deras, perahu mereka mulai melintang, dan apabila ada batu yang mengganjal, maka perahu itu akan terbalik. Haleluya. Semua atas pertolongan Bapak Yahweh, boatman atau yang nyetir speedboat atau pengemudinya cepat mengatasi keadaan itu dan dapat melewati batu-batu dengan baik. Saya teringat gerakan hati saya untuk berdoa pada malam itu. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh atas pertolongannya
dan mendengar seru doa kami pada malam itu. Doa apabila diserukan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka Bapa Yahweh menyendengkan telinganya untuk mendengar seru doa umat-umatnya yang setia. Haleluya. Jika ada gerakan disuruh doa, berdoa saja, pasti ada sesuatu yang kita tidak lihat sedang terjadi. Nah, itu adalah kesaksian dari Ibu Juniah dari Sabah, Malaysia. Karena dia disuruh berdoa sementara suaminya naik speedboat, dan speedboat itu memang melawan arus, dan speedboat itu dalam kondisi berbahaya karena melawan arus dan banyak batu-batu, saudara. Dan akhirnya melalui kuasa doa itu suami bisa selamat sampai di tujuan dan bisa kembali dengan selamat pula. Haleluya. Itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang baptisan harus 3 kali dicelup. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ada beberapa jemaat yang saya merasa agak sedikit resah, sehingga mereka tanya sama saya. Jadi saya perlu menerangkan. Ada beberapa poin yang penting saya akan sampaikan pelan-pelan. Baptisan harus ditenggelamkan 3 kali. Kalau tidak, berarti tidak sah. Nah, ini jadi orang mulai ketakutan, saudara. Sekalipun sudah dibaptis dalam nama Yahweh, wah, ternyata masih salah juga. Wah, bisa-bisa saya nggak selamat nih, karena salah dalam membaptis. Jadi baptisan menurut penerangan itu adalah dalam nama Bapa Yahweh, munculkan lagi. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, munculkan lagi. Dalam Roh Kudus dimunculkan lagi. Kalau tidak seperti itu, tidak sah. Nah, ini karena jemaat yang ngomong saya sama saya, salah satu kehilat itu mulai resah, saudara. Wah lah, kalau begini berarti baptisan saya sia-sia dong. Nah, itu sebabnya saya perlu memberikan penjelasan. Kemudian yang kedua adalah baptisan itu tidak dipegangi, tetapi menenggelamkan diri. Sama seperti Yohanan Pembaptis, itu cuma hanya angkat tangan saja, orangnya menenggelamkan diri. Nah, ini saya perlu mempertanyakan kenapa? Lah, kenapa ada mediator Yohanan Pembaptis? Alasannya itu bukan pasangannya, jadi tidak boleh dijamah, ya, atau membaptis berdosa. Nanti bisa transfer roh katanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang membaptis harus laki-laki. Karena kalau perempuan itu tidak boleh. Nah, pengajaran ini membuat orang menjadi bingung dan takut, sehingga mencoba untuk berbicara kepada gembalanya, dan gembalanya juga ikut bingung juga, saudara. Sehingga gembala itu mulai telepon saya dan bertanya, ini bagaimana ini Pak? Kalau begini kan ini jadi meremen kemana-mana, kehilat saya jadi salah juga kalau begitu. Nah, daripada nanti saya ditanya berulang-ulang, maka saya akan menerangkan ini pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, penerangannya begini, saudara. Ya, sebelum saya terangkan, saya perlu kasih tahu dulu. Ini adalah tempat Sungai Yordan, tempat di mana Yesua dulu dibaptis. Jadi ini saya membaptis di sini 3 kali ya. Baptis di sini 3 kali. Jadi ini ada Sungai Yordan, tapi tengahnya itu disekat, saudara. Itu kan ada benangnya itu, ada talinya itu. Nah, yang di sebelah sana, yang di ujung sana, itu
di negara Yordania. Sementara yang di sini ini adalah negara Israel. Jadi satu sungai dibelah jadi dua, yang sana miliknya Yordania, yang sini miliknya Israel. Jadi lucu saudara, yang di sebelah sana ada tentara Yordania, yang di sini tentara Israel. Nah yang di sebelah sana di daerah Yordania, ada tempat baptisan juga, namanya Betani Beyond Yordan. Sementara yang di sisi Israel itu Bet Afara. Kalau di kitab suci kita tulisannya Betabara. Ya, tapi teks aslinya adalah Bet Afara. Nah, di dalam bahasa Arabnya itu Kasher El Yahud. Tempat ini itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai tempat di mana dulu Yesua dibaptis. Ya, Bapak Ibu, ini saya sekedar kasih gambaran-gambaran saja agar supaya kita bisa memahami. Ya, kalau saya baptis orang itu di Israel di mana? Lah di sini, Saudara. Walaupun sebelumnya ketika kami belum tahu tempat ini, kami membaptis di Sungai Yordan, tapi di sisi Israel, di dalam, Saudara. Yang namanya Yardenit. Nah, Yardenit itu bukan tempatnya Yesua dibaptis. Kalau aliran sungainya iya, tapi lokasinya bukan di situ. Lokasi yang benar itu ada di sini, Saudara. Nah, ini Saudara lihat, itu di sebelah sana kan ada orang tuh. Yang di sebelah sini juga ada. Nah, yang di sebelah sini ini adalah sisi dari Israel. Sementara yang di sebelah sana itu adalah sisi dari Yordania. Kemudian ini saya kasih tahu, saya foto pelangnya atau papannya, baptismal site Kasher El Yahud. Nah ini di sisi Israel, Saudara. Kasher El Yahud atau dikenal dengan Bet Afara. Sekali lagi namanya apa? Bet Afara. Tapi di kitab suci kita nulisnya bukan Bet Afara, tapi Betabara. Ya, yang betul adalah Bet Afara. Nah, saya akan mulai untuk memberikan sedikit penerangan tentang hal ini. Ya. Nah, di dalam pengajaran tersebut dikatakan bahwa kenapa dibaptis itu sampai ditenggelamkan 3 kali. Nah, alasannya adalah kalau saudara membaca teks di sebelah kiri sendiri ya, yang merah itu. Ya. Jadi kalau saya mengamati sebetulnya ini polanya bukan pola Ibrani, saudara, tetapi pola Yunani. Karena lebih banyak diambil dari teks Yunani, bukan teks Ibrani. Nah, di dalam kitab Matai atau Matius 28 ayat 19, lah kita baca dulu ya Bapak Ibu. Ayo kita baca. Nah, kita baca. Matai atau Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian di ayat 18-nya saya ulang ya. Dan seraya mendekat Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka. Yang dibaptis siapa? Mereka. Nah, ini ada sedikit miss penerangannya ya. Jadi saya perlu kasih penekanan di sini.
Jadi begini saudara-saudara, saya terangkan terlebih dahulu dari penjelasan yang saya dapatkan. Dia katakan bahwa baptisan itu harus dicelupkan 3 kali. Alasannya, dia bilang coba kita baca dalam teks bahasa Inggris. Di sana dikatakan, therefore, as you go, disciples people in all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Saudara perhatikan kata baptizing them. Baptizing them. Nah, kata baptizing itu ada penerangannya. Sekarang saudara lihat di kolom tengah, itu ada di tulisan bahasa Yunani. Itu tulisannya baptisontes. Yang tengah ya, ini. Itu membacanya baptisontes. Nah, baptisontes itu, ini hasil penerangannya ya. Jadi ini bukan penerangan saya, tapi dari mereka. Baptisontes itu diambil dari kata baptizo. Sekarang saudara lihat yang paling kanan. Baptizo. Baptizo untuk yang pertama yang di bawah ada angka 1. Di sana dikatakan to dip repeatedly, to immerse, to submerge of vessel sunk. Nah, ini yang saya garis bawahi adalah repeatedly. Ya. Repeatedly ini artinya berulang-ulang. Nah, di situ diterangkan bahwa ini kan tertulis repeatedly. Nah, saya katakan bahwa repeatedly ini bukan sesuatu yang mutlak. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penafsiran. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara. Karena alasan dari penerangan tersebut, kata baptisontes yang diambil dari kata baptizo itu harus diulang, berarti dalam nama Bapa Yahweh muncul lagi. Dalam nama Yeshua HaMashiach muncul lagi. Dalam Roh Kudus muncul lagi. Itu penerangannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara. Kalau saudara membaca, ya, di dalam kitab Matius 28 ayat 11, di dalam teks berbahasa Ibrani, itu yang paling atas, itu ada garis merah, kotak merah. Ini penerangan saya sekarang. Ya. Di dalam teks bahasa Ibrani itu tertulis dengan kalimat utfaltem. Utfaltem ini diambil dari kata dasar tafal. Kenapa kita mengenal kata tefila? Ya, jadi kata tafal itu artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan berapa kali? Tidak ditulis 3 kali, 7 kali, 5 kali, tidak ditulis. Hanya ditenggelamkan saja. Nah, ini pola Ibrani, saudara. Kemudian, kalau kita membaca di dalam kitab Markus 14 ayat 20, mari kita baca kitab Markus pasal 14 ayat 20. Sebentar ini. Nah. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, salah seorang dari 12 ini, dia yang mencelup bersamaku ke dalam pinggan ini. Nah, ini saya garis bawahi kata mencelup, saudara.
Ya. Kalau saudara lihat di bagian bawah itu, Markus 14 ayat 20, ya, itu terbaca dalam bahasa Yunani, baptomenos. Ya, itu membacanya baptomenos. Oh ya, itu ada penerangannya di bawah, tidak lupa. Kata mencelupkan ditulis dengan baptomenos dari akar kata yang sama, yaitu baptizo. Jadi kata baptizo itu artinya mencelupkan, saudara. Apakah Yudas pada waktu itu mencelupkan tangannya 3 kali? Juga tidak ditulis 3 kali. Kalau memang tuntutannya adalah harus 3 kali. Ya. Di dalam teks bahasa Yunani, kata baptomenos itu hanya mencelupkan tangannya saja. Ya, makanya kalau dikatakan baptisan itu dicelupkan 3 kali, itu hanya sebuah penafsiran saja. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, dari apa yang saya sampaikan ini saudara paham atau tidak? Paham ya, oke. Nah, kita saudara-saudara harus berpikiran maju. Karena di dalam penerangan tersebut dikatakan bahwa yang boleh membaptis itu hanya laki-laki saja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan terlebih dahulu hal yang lain. Nah, ini. Di dalam kitab Markus 11 ayat 27 sampai 33, saya rasa lebih baik kita baca saja ya. Markus 11 ayat 27 sampai 33. Saya akan bacakan pelan-pelan untuk saudara. Dan mereka datang lagi ke Yerusalem. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, mereka yang disebut itu siapa? Orang-orang banyak. Dan ketika dia sedang berjalan di bait suci, dianya di situ adalah Yesua. Jadi ketika Yesua sedang berjalan ke di bait suci, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan para ahli kitab dan para tua-tua. Nah, sekarang ayat 28. Dan mereka berkata kepadanya, mereka di sini siapa? Imam-imam tadi ya, Bapak Ibu. Saya baca pelan-pelan, saya ingin ajak saudara untuk mikir bersama. Ya. Dengan otoritas apa engkau melakukan hal ini? Dan siapa yang memberikan otoritas itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal ini? Namun seraya menjawab, Yesua berkata kepada mereka. Merekanya siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Setuju? Ya, ini kan Yesus sedang didatangi nih sama ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka ngomong begini. Oh, ini Yesus ngomong sama mereka ya. Aku pun ingin menanyai kamu satu perkara, dan jawablah kepadaku. Dan aku akan mengatakan kepadamu dengan otoritas apa aku melakukan hal ini. Apakah baptisan Yohanan atau Yohanes dari sorga atau dari manusia? Jawablah kepadaku. Nah, ini Yesua bertanya, saudara, kepada mereka nih, kan ada di sana terkenal dengan baptisan Yohanes. Ya, ayo jawab, ini dari sorga atau dari manusia? Dan mereka memperdebatkan di antara mereka seraya berkata, jika kita mengatakan dari sorga, dia akan berkata, lalu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita mengatakan dari manusia, mereka takut rakyat. Jadi mereka bingung sendiri atas pertanyaan Yesus.
Karena semua orang menerima Yohanes atau Yohanan bahwa dia adalah benar-benar nabi. Ayat 33, dan sambil menjawab mereka berkata kepada Yesua, kami tidak tahu. Nah, bingung kan? Kami tidak tahu. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, demikian pula aku tidak mengatakan kepadamu dengan otoritas apa aku melakukan hal ini. Nah, di sini saudara, ini di dalam kitab Markus tadi dikatakan bahwa Yohanan itu kalau membaptis dia tidak menjamah tubuh. Lalu dikatakan juga bahwa apa sih yang membedakan antara baptisan Yohanan dan baptisan yang atas nama Yesua. Jadi saya katakan, karena dalam penerangan itu dikatakan, ayo mana bedanya antara baptisan Yohanes dan baptisan ketika Yohanes membaptis Yesua. Nah, saya memberikan jawaban bahwa baptisan Yohanes itu tidak menggunakan nama Bapa Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesua belum dibaptis. Sampai di sini paham? Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Yohanes itu membaptis Yesua, ya, itu memang sudah ada dikenal yang namanya baptisan Yohanes. Apa sih perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan yang dilakukan untuk Yesua? Nah, di sini ya perintah Yesua kan mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau Yohanes membaptis tidak menggunakan nama Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Sampai di sini paham nggak perbedaannya, saudara? Jadi baptisan yang tidak menggunakan nama Yahweh, Yesua dan Roh Kudus itu baptisan yang tidak sah. Nanti kita akan sampai di sana. Jadi itu tidak berbicara tentang memegang tubuh atau tidak. Tetapi baptisan ini beda karena tidak menggunakan nama Yahweh, Yesua HaMasyiah dan Roh Kudus, makanya harus diperbaharui. Saya ambil satu contoh, mari kita buka di dalam kitab Ma'aseh Shlihim atau Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai ayat 5. Nah, saya bacakan untuk saudara. Ini kenapa alasannya baptisan Yohanes itu tidak sah. Sama seperti baptisan atas nama Arab dan Yunani. Itu tidak sah, saudara. Karena tidak sesuai firman Tuhan. Sampai di sini paham atau tidak? Saya lanjut ya, ini saya pelan-pelan loh Bapak Ibu. Kalau cepat saudara angkat tangan bilang terlalu cepat, ulang lagi. Supaya tidak bingung Bapak Ibu ya. Ayo kita baca ya di Ma'aseh Shlihim atau Kisah Rasul 19 ayat 2 sampai 5. Ini yang saya tekankan, kenapa baptisan Yohanes tidak sah. Karena tidak memakai 3 nama ya, nama Yahweh, nama Yesua dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tentu tidak punya nama. Wong Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh. Oke, sekarang saya bacakan. Ia berkata, atau saya baca dari ayat 1 supaya lengkap. Dan terjadilah ketika Apolos sedang berada di Korintus, Paulus tiba di Efesus dengan menjelajahi bagian-bagian pedalaman. Dan mereka mendapati beberapa orang murid. Nah, ini dia ketemu murid Yesua, saudara ya. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus
setelah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Loh, ini orang di Efesus bingung, saudara. Roh Kudus itu apa? Aku belum pernah dengar. Lah disitulah Paulus curiga. Lah kalau kamu Roh Kudus saja belum pernah dengar, berarti baptisanmu mesti salah. Karena tidak menyebut Roh Kudus. Nah di ayat 3. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanes. Nah ini saudara, Yohanes membaptis itu tidak menggunakan nama Yahweh dan Yesua dan Roh Kudus. Lalu ayat 4 perhatikan, dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yesua Sang Mesias. Ayat 5, dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, karena juga berbicara dengan bahasa lidah dan bernubuat, dan mereka semuanya kira-kira ada 12 orang. Kira-kira saudara paham atau tidak? Jadi ceritanya Paulus itu datang ke Efesus, saudara. Begitu di Efesus dia nginjil nih di pedalaman-pedalaman. Loh, dia ketemu, loh ini kok orang percaya Yesua. Oke, sekarang Paulus cerita tentang Roh Kudus. Lah dia bilang, bingung. Roh Kudus itu apa ya? Lah disitulah Paulus curiga, saudara. Dia curiga. Loh, kamu kok Roh Kudus baru dengar? Lah kamu sudah dibaptis atau belum? Sudah. Sudah loh ya, sudah dibaptis loh ya. Tapi tidak menyebut Roh Kudus. Sampai di sini paham? Tidak menyebut Roh Kudus. Lalu disitulah Paulus mengatakan, baptisanmu tidak sah. Ingat loh Bapak Ibu, masalah baptisan itu masalah keselamatan. Sehingga ketika Paulus berkata baptisanmu tidak sah, lalu mereka dibaptis kembali, dibaptis pembaharuan. Itu sebabnya saya melakukan hal yang sama dengan Paulus. Ketika saya memberitakan kebenaran tentang Yahweh dan Yesua, orang bilang, sopo iku Yahweh? Loh, kamu sudah dibaptis atau belum? Sudah. Dalam nama siapa? Ya Arab Yunani. Loh, kok meleset? Maka kembali ke kitab suci, kamu harus dibaptis dengan nama yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Bapa Yahweh di dalam Tuhan atau Adonai Yesua HaMasiah dan Roh Kudus. Apa yang saya lakukan ini sama dengan Paulus atau tidak? Sama. Sampai di sini ngerti Bapak Ibu? Itulah sebabnya ada baptisan pembaharuan, ya. Saya berharap saudara bisa paham. Kemudian, jadi jikalau Yohanes atau Yohanan mengangkat tangan, itu benar. Kalau orang membaptis tidak harus menjamah, itu pun tidak salah. Sekali lagi tidak salah, ya. Kalau kita membaptis dipegangi, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama supaya tidak meleset
Atau begitu orang itu ditenggelamkan langsung bisa segera diangkat. Ya. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bisa masuk air sendiri, bisa gagal. Ini saat saya membaptis orang di KPI Pondok Daud. Saya tidak perlu kasih tahu siapa orangnya. Tapi Bapak Ibu, satu keluarga ini dibaptis semua. Tinggal satu, yaitu kepala keluarga. Saudara tahu pada saat saya mau baptis, ini kan saya nih yang pakai ungu, yang sebelah sana itu yang di ujung itu adik ipar saya, yaitu Bapak Anton, ya yang di sebelah sana. Saudara tahu, pada waktu itu saya katakan, ayo sekarang kalau saya bilang amin, tenggelamkan Pak ya. Oh iya, begitu saya bilang amin, tenggelamkan. Itu saudara tahu menenggelamkannya itu bukan ke bawah tapi gini. Cuman hanya ngambang di sini. Ayo tenggelamkan. Saya pegang juga ngotot tidak bisa saudara. Aku nggak bisa, aku nggak jadi. Loh ngeri itu saudara. Karena ternyata orang ini pernah kena trauma tentang air. Jadi nggak bisa masuk. Dia bilang, sudahlah saya nggak usah baptis, nggak apa-apalah. Loh ini sudah masuk. Enggak, sudah, aduh, aku enggak berani ini. Udah, selesai. Enggak bisa, saya bilang gitu. Ayo kita berdoa sekali lagi. Saya berdoa sekali. Saya kasih tahu sama Pak Anton. Saya bilang, kamu pegangin, begitu amin, tenggelamkan. Lalu saya berdoa begitu, amin, tekeli sing kenceng. Jegal lelepke. Ya, Bapak Ibu. Loh ini bener loh. Orang itu ngotot tidak bisa masuk air. Dan dia bilang, sudah Pak, wes terima kasih, wes orang saya baptis lah. Enggak apa-apa sudah. Loh enggak bisa Pak, Anda tidak selamat nanti. Jadi saya ngomong sama Pak Anton, jegal, tenggelamkan. Jegal tenggelamkan saudara. Nah ini kan yang di sebelah sini juga dilelepke saudara. Jadi baptisan Yohanan itu beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah Yohanan itu tidak panggil nama Yahweh, Yesua dan Roh Kudus, ya. Jadi masalah dipegang atau tidak itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting orangnya didoakan atas nama yang benar dan masuk air, selesai. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi masalah dipegangi atau tidak itu bukan masalah. Nah, saya ulang lagi. Yang ini. Ada orang tertentu begitu ditenggelamkan kelelep saudara. Makanya saya katakan coba kamu tutup hidung baru saya tenggelamkan. Kalau tidak banyak gagal saudara. Saya pernah dulu membaptis waktu masih di belakang ya, masih ada pastori di belakang. Ada orang yang punya ajian, saudara, punya ilmu. Saya kalau baptis orang yang tidak saya kenal, biasanya saya tanya, Pak, Bapak pernah punya ilmu atau tidak? Oh tidak. Oke, tidak Pak ya, oke. Ya. Ternyata waktu saya bilang amin, waktu saya mau tenggelamkan, dia kenceng nggak bisa tenggelam saudara. Itu orang itu bobotnya bisa 1 kuintal ada, padahal orangnya kecil. Karena ada ilmunya, dia tolak itu baptisan saudara. Saya tenggelamkan, loh kok atas kayak patung saudara. Apa yang saya lakukan? Tak piting, tak jegal saudara. Tak lelepke, akhirnya dia tenggelam. Dan waktu dia bangun, dia dalam keadaan pingsan dan ilmunya hilang, saudara. Nah coba sekarang kalau misalkan saya tidak tak piting, tak jegal sikile, nggak akan masuk air, nggak jadi baptis, saudara. Jadi masalah dipegang atau tidak itu nggak masalah.
itu tidak membuat satu problem. Yang kitab suci tulis, kamu ditenggelamkan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Roh Kudus. Cukup. Perkara kamu nenggelamno dhewe ya karepmu. Ada yang dibaringkan, ada yang jongkok, terserah. Ada yang selonjor karena tidak punya kolam tapi pakainya bathtub, enggak apa-apa. Yang penting orangnya tenggelam. Ini yang kitab suci tulis, saudara. Jadi jangan sampai terlalu dibikin jelimet sendiri, harus ditenggelamkan 3 kali, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Malah orang bingung sendiri, ketakutan sendiri, malah dianggap, ora usah kehilat-kehilatan, mumet aku. Akhirnya begitu, saudara. Sampai di sini paham? Yang kita tulis, yang kitab suci tulis, itu adalah pokoknya orang itu ditenggelamkan dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Perkara prosesinya ditenggelamkan begini juga boleh, jongkok juga boleh, ngelelep dewe ya boleh, ya, cekeli cungure, ya, dilelepke juga enggak apa-apa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi enggak perlu diperribet, dipersulit sendiri. Orang jadi bingung dan orang akhirnya akan saling menuduh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di salah satu kehilat itu mulai resah, saudara. Wah, kita ikutin aja pengajarannya dia. Kita ini salah semua. Waduh. Wah, lah ini repot Bapak Ibu. Ya, akhirnya orang akan merasa, loh saya sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, tapi masih salah juga. Wah, lah ini aku iso ora selamat iki kalau ngeyong ini cara nih. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang saya perlu jelaskan. Jadi masalah dipegang atau tidak, itu tidak perlu dipermasalahkan. Saya pun juga mengizinkan, enggak apa-apa. Karena yang kitab suci tulis pokoknya orang yang ditenggelamkan. Apakah pembaptisnya itu kudu nyemplung di nggon apa? Nggone banyu? Juga tidak harus. Ya. Tidak pernah dalam kitab suci ditulis yang membaptis kudu nyemplung, enggak ada. Saya pun pada waktu membaptis ini, Bapak itu, saya ada di luar bak, saudara. Yang ada di dalam tuh Pak Anton tuh, yang gelelep saudara. Sampai di sini saudara ngerti ya? Nah, sekarang siapakah mereka di sini? Nah, ini ya dalam penerangan itu dia katakan begini. And itu ayat 18 ya yang paling kiri. Then Yeshua approached them and told them. Nah, di situ perhatikan kata them di situ. Them-nya itu apa? Nah, ternyata sekarang saudara lihat kotak di tengah. Kata them itu, ini kotak tengah ya, itu tak kasih kotaan, itu bacanya autois. Autois itu apa? Nah ini autois ya, itu kan ada G846, itu kalau G846 diceklek, masuknya ke sini saudara. Di sana dikatakan apa? Kata autois itu personal atau possessive pronouns, dative masculine, third person plural. Nah kalau diterjemahkan itu artinya laki-laki saudara, ya, maskulin, ya, dan bentuknya plural. Plural itu artinya jamak. Ya. Jadi menurut penerangan dia katakan bahwa orang itu kan tidak mungkin dibaptis satu-satu, bisa berapa jam. Jadi mereka dikumpulin baptis bareng-bareng.
Ya sebetulnya kalau seperti itu pun tidak masalah, tetapi yang penting doanya itu benar. Paham nggak Bapak Ibu? Cuman dia katakan mereka itu adalah orang yang membaptis. Kata dem itu adalah mereka laki-laki yang membaptis. Nah di sini saya mengatakan keliru, saudara. Kelirunya ada di mana? Karena dia tidak membaca ayat 17-nya. Ayo sekarang kita lihat ayat 17, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di kitab Matius atau Matius 28 ayat 17. Nah, perhatikan. Ini kata dem ini bukan laki-laki yang membaptis, bukan. Ya, perhatikan. Dan setelah melihat dia di sini adalah Yesua, ya. Dan setelah melihat Yesua, mereka menyembah kepadanya, tetapi beberapa ragu-ragu. Ya. Perhatikan sekali lagi ayat 17, Saudara. Dan setelah melihat dia, mereka si dem ini, Saudara, dem itu kan mereka. Ya, Bapak Ibu. Demnya itu adalah mereka yang menyembah Yesua tetapi beberapa ragu-ragu. Pertanyaan saya, ini murid Yesua atau bukan? Jelas bukan. Kenapa murid Yesua kok ragu? Ya tidak mungkin Bapak Ibu. Ini mereka loh. Sekali lagi saya bacakan. Ya, perhatikan. Saya mulai dari ayat 16 deh sekalian ya. Dan ke-11 murid itu pergi ke Galilea, ke bukit tempat telah menetapkannya bagi mereka. Dan setelah melihat dia, mereka menyembah kepadanya tetapi beberapa ragu-ragu. Ini banyak penafsiran sebetulnya saudara. Mereka ini orang yang ragu-ragu, atau murid Yesua yang ragu-ragu, bisa nggak kira-kira? Bisa saja saudara. Nah sekarang ayat 18, ini yang penting. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka. Mereka ini laki-laki, betul laki-laki. Sambil berkata segala otoritas di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah inilah yang dia katakan dem ayat 18 itu adalah autois atau laki-laki. Sehingga di situ dikatakan bahwa yang membaptis itu harus laki-laki Bapak Ibu. Nah sekarang saya katakan begini, siapakah mereka di sini? Baca ayat 17-nya. Mereka di sini adalah orang-orang lelaki yang menyembah Yesua tetapi ragu-ragu. Bukan laki-laki yang membaptis. Ya. Tuh. Nah, sekarang kita terjemahkan kata posesif. Itu kan personal strip posesif. Posesif ya apa maksudnya, Saudara? Nah, sekarang perhatikan. Posesif dalam bahasa Inggris berarti memiliki atau menguasai secara umum. Sifat posesif menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung ingin memiliki atau mengontrol sesuatu atau seseorang secara berlebihan. Jadi yang disebut posesif ini bukan laki-laki yang harus membaptis. Ya, tetapi mereka yaitu laki-laki yang ragu-ragu tadi, ya makanya coba baca ulang ayat 17. Makanya yang disebut orang banyak laki-laki ini bukan yang membaptis harus laki-laki, tetapi mereka, tak kasih warna kuning. Ini adalah laki-laki yang ragu-ragu, jadi mereka yang disebut di sini adalah laki-laki yang harus membaptis itu keliru. Karena mereka ini orang yang ragu-ragu. Tidak mungkin orang yang ragu-ragu kok disuruh membaptis. Ya tidak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat yang berikutnya.
dalam budaya Israel selalu ada kalimat laki-laki. Bukan berarti tidak ada perempuannya. Ya, kalau ditulis laki-laki bukan berarti tidak ada perempuannya. Saya ambil contoh. Ya. Di dalam ini ya contohnya. Namun Yesua, ini salah lagi nulisnya Yesus Saudara. Yesua berkata, suruhlah, ini Yohanan 6 ayat 10 ya. Suruhlah orang-orang itu duduk, dan di tempat itu terdapat banyak rumput, lalu mereka pun duduklah. Jumlahnya kira-kira berapa? 5.000 laki-laki. Di situ tertulis 5.000 laki-laki. Apakah berarti semua itu laki-laki? Tidak, ada perempuannya Saudara. Cuman memang tidak ditulis. Kitab suci tidak terang-terangan mengatakan perempuan tidak boleh membaptis. Itu tidak ada sama sekali. Makanya coba silahkan Saudara cari di pasal berapa, ayat berapa, di mana ada peraturan perempuan tidak boleh membaptis. Ayo, di mana? Tidak ada, Saudara. Ya. Bahkan sekarang berkembang lagi yang mengatakan begini, Pak Lukas itu salah karena membaptis streaming. Enggak ada dalam kitab suci itu baptisan streaming. Kira-kira dulu ada internet enggak, Saudara? Zaman Yesus ada internet apa tidak? Ya enggak ada. Kalau ditanya, Yohanes, aku mau tanya sama kamu ya, kira-kira internet di daerah Yerusalem ini berapa megabyte? Bingung Yohanesnya, Saudara. Karena memang zaman itu tidak ada internet. Dengan perkembangan zaman, sehingga dengan internet kita bisa membaptis orang jarak jauh. Dan itu dunia alam roh, itu tidak ada jarak, Saudara. Buktinya saya pernah mendoakan orang tengah malam-malam loh, Saudara. Saksinya tuh istri saya. Malam-malam saya ditelepon orang, saya bilang, Shalom, ada apa ini? Ada orang kemasukan setan, Saudara. Waktu itu saya hardik setan itu. Hai setan, aku perintahkan kamu pergi tinggalkan orang ini. Orang itu langsung jerit, Loh, padahal dari Magelang ke Papua, Saudara. Naik pesawat saja berapa jam. Ini hanya dalam satu ucapan, pergi kamu setan. Setannya teriak, Saudara. Dan itu saya yakin bukan dibuat-buat, Saudara. Jadi di dunia alam roh, itu tidak ada jarak. Kalau dibilang baptisan streaming tidak sah, berarti pengadilan streaming juga tidak sah. Dulu pada waktu masih ada psikopret, ya. Saudara lihat nggak ada pengadilan secara streaming? Orangnya yang diadili di dalam penjara, sementara hakimnya duduk di ruang sidang, pakai streaming. Apakah itu tidak sah? Sah, Saudara. Karena berhadapan. Tapi kalau orang tidak ngerti dunia alam roh, ya nggak paham. Dunia alam roh itu luar biasa, Saudara. Jadi jangan sampai kita berpikir mundur, Saudara. Orang kalau bepergian, itu yang benar naik onta. Bukan naik pesawat. Enggak ada dalam kitab suci. Pesawat tuh enggak ada. Ya memang tidak ada pesawat. Karena zaman dulu, Wright bersaudara belum lahir. Yang menemukan pesawat kan Wright bersaudara. Betul enggak Bapak Ibu? Dengan adanya dua bersaudara itu muncul pesawat, walaupun pertama masih digenjot. Akhirnya pakai mesin, akhirnya jadi pesawat seperti sekarang.
Memang di kitab suci tidak ada pesawat. Tapi kalau dikatakan orang naik pesawat itu sesat, ya wis balik meneng numpak unta wae. Ini saya katakan logika berpikir itu mesti harus benar ya Bapak Ibu. Karena kalau orang berpikir mundur itu repot, saudara. Orang tidak boleh sabunan. Alasannya dulu zaman Yesus nggak ada sabun misalnya. Lah itu juga keliru juga. Lawang dikai sabun sing gatel men aja gatel kok. Apa sabunane nggo suket. Kan nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kira-kira paham nggak? Oh, ini nanti teman-teman dari Malaysia tanya lagi. Ya. Tadi saya ngomong apa? Apakah sabunan itu harus pakai rumput? Suketi rumput, saudara. Grass, ya, rumput itu. Kan tidak, saudara. Lawang sudah zaman modern seperti sekarang. Jadi, Bapak Ibu, kalau dikatakan jumlahnya 5.000 orang laki-laki, bukan berarti tidak ada perempuannya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahami tentang gaya bahasa. Dan saya katakan untuk sinode KPI, perempuan boleh membaptis. Perempuan juga boleh menjadi gembala. Perempuan juga boleh mengajar. Jangan pakai pola, dulu pernah ada tuh. Oh perempuan tidak boleh mengajar. Tapi perempuannya ngajarnya di Facebook. Ngomong terus saudara. Lah ini kan keliru namanya. Di gereja memang tidak boleh ngajar, sing tidak boleh suaminya. Tapi pelampiasannya ke Facebook, ngetopros terus. Lah, sekarang kalau sel, ya, sel, kan sering terjadi sharing firman, betul nggak? Kalau memang perempuan tidak boleh mengajar, berarti perempuan harus tutup mulut, tidak usah sharing firman. Kan begitu Bapak Ibu. Apa sih bedanya sharing firman di kelompok kecil dengan saya berdiri seperti sekarang? Enggak ada bedanya saudara. Paham enggak Bapak Ibu? Jadi kalau dikatakan perempuan tidak boleh ngajar itu kenapa? Karena pada zaman dulu kalau perempuan ngajar laki-lakinya dikangkangi saudara. Dikuasai, sehingga tidak boleh. Karena itu akan menjadi persepsi yang tidak baik. Dumeh aku luwih pinter, bojoku tak injek-injek gitu. Nah itu yang tidak boleh. Saya sudah pernah memberikan sebuah materi yang saya beri tema, bolehkah laki-laki menjadi imam? Boleh, karena tidak ada larangan. Gitu. Oh ada itu Paulus yang ngomong, makanya kamu tanya, kenapa kok tidak boleh? Karena perempuan kalau dikasih wewenang, laki-lakinya ditindas. Dan itu akan bertentangan dengan Torah. Paham Bapak Ibu? Jadi alasan-alasannya seperti ini. Kemudian kita kembali lagi. Kata repeatedly. Wah ini saya salah nulis ya. Repeatedly. Itu berkali-kali. Kata berkali-kali itu bukan cuma 3 kali loh ya. Faktanya tidak ada satupun di dunia ini orang yang dibaptis ditenggelamkan 3 kali. Tidak pernah ada. Naaman 7 kali itu pun dengan kalimat yang sama. Baptizo. Ya. Dari teks aslinya baptizato, ya itu yang tak kotai merah itu, baptizato, ya. Begitu juga Yudas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, di dalam Markus 14 ayat 20 ditulis dengan kata baptimenos, itu juga diambil dari akar kata yang sama. Apakah Yudas berarti mencelupkan 3 kali atau 7 kali?
Tentu tidak, karena yang ditekankan dalam kitab suci berbahasa Ibrani itu hanya dicelupkan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi melalui hal ini saya sekali lagi tekankan, khususnya untuk KPI, ya, Kehilat Pemulihan Indonesia di seluruh Indonesia, seorang perempuan boleh membaptis. Sekarang saya ambil contoh, ada sebuah perkampungan nih, perempuan semua nih, nggak ada laki-lakinya. Semua kampung, sak kampung itu bertobat terima Yesua. Nggak ada laki-lakinya piye, saudara? Oh, cari laki-laki dulu. Ngebon bila perlu dari kota lain, begitu? Tentu tidak. Tetapi perempuan di situ yang punya jiwa leadership dan yang hidup benar di hadapan Tuhan, dialah yang bisa membaptis orang. Paham Bapak Ibu? Ini masalah baptisan ini luar biasa loh. Ada orang yang dulu pernah saya baptis, karena dia benci sama saya, baptisannya dibatalkan. Lah kalau baptisannya dibatalkan itu berarti dia statusnya dibaptis atau belum? Belum. Lah kok wani baptis orang? Lah inilah sahabat sama saja bohong namanya Bapak Ibu. Betul nggak? Orang dibaptis, akte baptisannya dirobek-robek, artinya apa? Dibatalkan. Lah kok berani? Ayo aku yang baptis. Lah kamu dibaptis sama siapa? Wong wis dibatalkan kok. Ngerti nggak Bapak Ibu? Paham nggak ini masalah ini? Hati-hati loh, setan itu licik sekali. Jangan sampai saudara sudah dibaptis benar hanya karena dipengaruhi orang. Ya wes aku tak baptis karo kowe yo. Saya tak baptis sama kamu ya. Padahal orang itu baru menyangkali baptisan. Lah kok wani baptis orang? Lah inilah ciloko Bapak Ibu. Kita disesatkan sedikit saja, tidak sadar. Ya, saya yakin saya ngomong begini ada orang-orang tertentu yang ngerti karepe, saudara. Tapi saya hanya akan meluruskan supaya saudara tidak ditipu dengan kalimat-kalimat yang muluk-muluk, tetapi ternyata menyesatkan. Itu sangat berbahaya. Ini akhir zaman, saudara. Baptisan disangkali, tapi dia baptis orang. Pakai pola yang lain, nama yang lain. Lah kok bisa? Sama saja seperti saya. Saya bukan tentara, tapi saya berani ngelantik si A atau si B. Ayo tak lantik kamu jadi tentara. Lah gue lah tentara gadungan namanya Bapak Ibu. Kira-kira paham gak saudara? Ya. Saya gembala, saya pendeta, tapi saya ngelantik tentara. Wah ya Pak Obed iso ngamuk, saudara, ya apa-apa naniki. Tentara itu ya saya, kamu itu siapa? Ngerti gak Bapak Ibu? Halo? Jadi jangan ngawur ya Bapak Ibu. Sama seperti orang belum percaya Bapak Yahweh, kok berani baptis? Dia belum dibaptis, kok ya berani baptis orang lah. Ini kan gimana ini simpang siur, enggak karu-karuan saudara. Ini zaman akhir loh, zaman penyesatan hebat. Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya kalau ada yang tanya, saya enggak perlu bolak-balik nerangke. Supaya tonton saja video ini, rungokno dewe. Yang enggak ngerti tanya saya, kan begitu. Ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Saya percaya saudara yang sudah dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, sekalipun ditenggelamkan satu kali, tapi Bapa Yahweh, Yeshua dan Roh Kudus sudah disebut, itu sudah sah. Amin. Haleluya. Jadi nggak perlu lagi saudara resah, tidak perlu lagi saudara takut. Sekalipun saudara yang membaptis itu adalah seorang perempuan. Tapi kalau yang baptis wandu ya jangan. Ya.
atau transgender, ya sorry saja saudara, ya, itu tidak boleh. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, kerjakan keselamatanmu dengan tekun dan setia sampai mati. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami telah menerangkan melalui firman-Mu. Biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu semua. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Berita lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Bapak Chong Swee King atau Daniel Hardoyo dalam usia 79 tahun. Meninggal pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 pukul 10:16 malam dan telah dimakamkan pada hari Rabu, 9 Oktober 2024 di pemakaman Bukit Damai Soropadan. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, Hari Raya Yom Kippur, pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Sentuh Hati Bapak Yahweh. Ibadah Sabat tetap ada. Harap membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar. Bagi jemaat live streaming dapat mengikuti tindakan profetik tersebut di rumah masing-masing. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Jumat 11 Oktober 2024 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 7 malam di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Berkat Yahweh bagi orang percaya. Telah tersedia kalender 2025. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Bapak Yahweh senantiasa memberkati anak-anak-Mu. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah untuk kami bisa kembali belajar, memuliakan dan meninggikan Tuhan, dan kami bisa semakin memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amin. En yehiratsa. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amin. En yehiratsa. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Amin. En yehiratsa. Baruk atapa eru faruk atapa saleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit ne kau friat matka ufri fahim teka shekar ala peka wa esterot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yefareka, weis mereka, Yefareka. Yair Yahweh, panaweleka, wikuneka. Yefareka, weis mereka, Yefareka. Yahweh, panaweleka, wikuneka. We Hashem leka, Shalom, Shalom. We Hashem leka, Shalom, Shalom. Yefareka, weis mereka, Yefareka. Selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.